Tiap kunjungan Anies Baswedan selalu disambut lautan manusia. Refly Harun kasih peringatan, belum terdaftar jadi capres. Dengan berbagai antusiasme publik atas kedatangan Anies akan terus berdampak kepada peta koalisi menjelang Pilpres 2024 mendatang. Anies efek bahkan sangat terasa di basis kandang PDIP. Pada saat kedatangannya selalu disambut meriah oleh rakyat, kata Saiful. Jika dukungan kepada Anies semakin tidak terbendung, lanjut Saiful, maka bukan tidak mungkin partai-partai besar akan mencondongkan diri dukungannya kepada Anies. Saya perhatikan dukungan kepada Anies hampir mirip pada saat Jokowi mendeklarasikan sebagai capres dideklarasikan ya. Dukungan publik makin besar dan signifikan sehingga masih terbuka pintu kemungkinan kalau agak akan memberikan dukungan kepada Anies, pungkas Saiful. Anies punya daya ungkit terhadap elektabilitas. Anies memiliki catatan prestasi yang bisa dikampanyekan, sekaligus ia tidak canggung berhadapan dengan masyarakat langsung. Ini yang memungkinkan Anies akan mendapat gelombang suara cukup besar, termasuk di basis PDIP sekalipun, ujar Deddy Kurnia. Setelah Sumatera Utara dan Yogyakarta, kehadiran Anies Baswedan ke Tasikmalaya juga disambut lautan masyarakat yang mendukung ex-gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi presiden. Mengenai hal ini, pakar hukum tata negara Refly Harun turut berkomentar. Refly menyebut kemanapun Anies berkunjung hampir bisa dipastikan akan disambut dengan antusiasme warga. Padahal menurutnya Tasikmalaya yang termasuk Jawa Barat saat ini bukanlah basis utama suara Anies. Ini wilayahnya Ridwan Kamil, Aher, Prabowo. Mungkin Sandiaga Uno, tetapi sambutan terhadap Anies tetap luar biasa sampai dia turun untuk bersalaman dengan warga yang antusias menyambut. Jelas Refly. Meski demikian, Refly juga mengingatkan pada dasarnya Anies belum resmi menjadi seorang calon presiden. Hal ini berkaca pada belumnya Anies terdaftar di KPU dan juga koalisi belum melakukan deklarasi Demokrat PKS. Walaupun belum terdaftar secara resmi sebagai capres, itu yang harus dipahami, baru dideklarasikan oleh Partai Nasdem, ungkap Refly. Diketahui Anies Baswedan melakukan beberapa kegiatan dalam kunjungannya ke Tasikmalaya. Dilihat dari unggahan di sosial media resmi miliknya, Anies diketahui melakukan kunjungan seperti ke pesantren, temu tokoh, dan lain-lain. Bersilaturahmi ke pondok pesantren Matlaul Khair Cinta Pada, pesantren Sirna Rasa Abah Aus Suryalaya, ziarah makam Abah Anom di pesantren Suryalaya, takziah Kiai Haji Abun Bunyamin Ruhiyat di pondok pesantren Cipasung dan ke pondok pesantren Darussalam di Ciamis. Tulis keterangan di Instagram Anies Baswedan. Kedatangan Anies sendiri disambut antusias pendukungnya yang sudah menyemut di pinggir jalan. Mereka berebut untuk menyalami. Teriakan Anies Presiden 2024 kerap kali terdengar. Anies sendiri menyapa pendukungnya dari atas mobil. Dia tak henti melempar senyuman kepada masyarakat yang hadir. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan pimpinan dan para santri pesantren Cinta Pada ini. Saya merasa sangat terhormat melihat sambutan dari masyarakat dan keluarga besar pondok pesantren ini. Saya mendapatkan doa dari Kiai Haji Fakih Yusuf. Insya Allah itu menjadi bakal penguat perjalanan ini, kata Anies. Dia juga mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat. Ini kalau dilihat penghitungan jadwal mundur sejam karena perjalanan dari bandara ke lokasi ini merayap. Jalan dipadati masyarakat, Masya Allah, kata Anies. Dia mengatakan bahwa dukungan luar biasa ini dianggapnya sebagai amanah dari masyarakat. Selain menggelar acara di pondok pesantren Matlaul Khair, Anies dijadwalkan bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan pondok pesantren di Tasikmalaya dan Ciamis seperti Matlaul Khair Cinta Pada, Sirna Rasa Cisauri, dan Suryalaya. Ketua DPD Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa mengucapkan terima kasih atas sambutan warga Priangan Timur tersebut. Saan berjanji akan menjawab kepercayaan ini dengan upaya keras untuk memenangkan Anies di Jawa Barat. Lebih lanjut, Saan optimistis Anies akan meraih 50% lebih suara Pilpres di Jawa Barat. Mengenai gelombang dukungan yang Anies Baswedan terima ini, pengamat politik Rocky Gerung turut berkomentar. Menurutnya apa yang terjadi di Yogyakarta waktu lalu hanyalah sebuah permulaan. Salah satu kelompok masyarakat yang menyatakan deklarasi dukungan ke Anies Baswedan di rangkaian kegiatan di Yogyakarta adalah Forum Ka'bah Membangun yang diisi oleh para kader, simpatisan, serta senior Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Meski P3 sendiri membantah FKM adalah bagian dari mereka secara kelembagaan, mereka tak menampik ada juga kader dan senior yang menjadi inisiator gerakan tersebut. Sebelumnya juga ada kelompok masyarakat yang menamakan diri Go Anies yang berisikan suara kader Golkar yang menyatakan dukungan serupa.
Menurut Rocky, Anies harus menyadari bahwa dukungan yang besar bukanlah dari partai tetapi dari kelompok masyarakat. Sebagaimana diketahui, saat ini P3 berada dalam koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama Golkar dan PAN yang cenderung menjadi koalisi pemerintahan. Menurut Rocky, FKM yang diisi oleh senior P3 sadar betul bahwa masa P3 akan cenderung memilih Anies Baswedan sehingga pilihan yang saat ini diambil kepengurusan P3 dianggap bertabrakan dengan keinginan masa P3.